Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Arti Official, media informasi dan edukasi untuk teman-teman guru dan peserta didik Indonesia. Di video kali ini kami akan menginformasikan tunjangan sertifikasi di tahun 2021 dan khususnya terkait jadwal penyalurannya sesuai dengan peraturan dari Kementerian Keuangan. Oke Bapak Ibu, jadi perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, di tahun 2021 ini tunjangan sertifikasi guru sudah dianggarkan oleh pihak Kementerian Keuangan. Jadi terkait wacana atau isu yang ada sekarang bahwa tunjangan dihapuskan itu tidak benar atau informasinya tidak valid. Faktanya di tahun 2021 pihak Menteri Keuangan telah menganggarkan tunjangan sertifikasi untuk tahun 2021. Oke Bapak Ibu, bisa dilihat di sini salah satu paparan yang dijelaskan bahwasanya jenis dana DAK non fisik ada 3 di sini: dana TPG yaitu dana tunjangan profesi guru, dana tamsil yaitu dana tambahan penghasilan guru, dan dana TKG, dana tunjangan khusus guru. Nah, jadi di tahun 2021 sudah jelas ada pemerintah telah menganggarkan untuk itu semua. Oke, selanjutnya untuk jadwal penyaluran TPG 2021, yang pertama untuk triwulan 1 paling cepat bulan Maret sebesar 30% dari pagu alokasi. Jadi informasi dari pemerintah di bulan Maret, tapi pengalaman dari sebelumnya itu bisa keluar di bulan April, Mei atau Juni. Jadi bisa ngaret juga. Yang kedua, triwulan 2 paling cepat bulan Juni sebesar 25% dari pagu alokasi. Nah, dari pengalaman yang telah lalu itu bisa tepat waktu di bulan Juni atau bisa juga di bulan 7 atau di bulan 8 ya. Jadi bisa juga tidak sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, triwulan 3 paling cepat bulan September sebesar 25% dari pagu alokasi. Dan yang keempat, triwulan 4 paling cepat bulan November sebesar 20% dari pagu alokasi. Nah, ini jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk tunjangan profesi guru tahun 2021. Kita berharap jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Kemendikbud, pemerintah keuangan sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan tentang penyaluran dana tunjangan profesi guru ini. Tidak seperti di bulan-bulan sebelumnya, yaitu tidak sesuai dengan bulannya atau ngaret ya. Dan kita juga berharap bahwasanya rekening yang diterima oleh peserta tunjangan profesi guru ini langsung dari rekening pusat ya, tidak dari daerah-daerah lagi. Jadi dari pusat langsung ke rekening masing-masing guru. Oke, silakan disimak penjelasan dari Makarim tentang TPG tetap menjadi prioritas Kemendikbud. Yang pertama adalah KIP kuliah dilanjutkan dan akan dilakukan berbagai macam pembaruan dan revitalisasi dalam distribusi KIP kuliah sehingga bisa benar-benar mendorong pendidikan berkualitas bagi penerus bangsa kita. Tunjangan profesi guru pun akan masih terus berjalan. PIP dan KIP sekolah yang sudah mengalami di tahun ini transformasi yang luar biasa bisa dirasakan di berbagai macam daerah, bahwa kecepatan penerimaan PIP atau KIP di berbagai macam daerah itu sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu karena kerja keras dari tim sekjen kita. Terima kasih, alhamdulillah atas kerja keras Direktorat Pembiayaan Pendidikan. Dan juga tentunya layanan khusus pendidikan masyarakat dan kebencanaan akan terus kami akselerasi, dan bantuan pemerintah pembinaan SILN dan bantuan pemerintah akan terus berjalan. Untuk berikutnya adalah program besar kita, yaitu digitalisasi sekolah
dan medium pembelajaran. Kita akan menguatkan berbagai macam platform digital kita. Kita akan membuat layanan terpadu antara Kemendikbud, Kehumasan, dan media. Dan tentu saja dari sisi bahan ajar dan model media pendidikan digital akan menjadi akselerasi yang luar biasa, yang terdorong oleh pandemi dan akan terus kita lanjutkan. Dan yang terbesar adalah penyediaan sarana pendidikan, yaitu TIK ya, dan proyektor kepada begitu banyak sekolah di Indonesia yang akan kita akselerasi tahun depan. Ini adalah salah satu pemberian laptop dan lain-lain untuk memenuhi akses digital kita dan transformasi digital negara. Berikutnya, prioritas kita berikutnya adalah pembinaan para peserta didik, prestasi, talenta, dan penguatan karakter. Ya, kita akan terus mengembangkan pendampingan, advokasi, dan penguatan karakter kita yang telah dipaparkan kemarin di Pusat Penguatan Karakter, dan juga dari sisi manajemen talenta dan prestasi kita. Pusat Prestasi Nasional kita akan benar-benar mulai berluncur tahun depan untuk bisa meningkatkan prestasi-prestasi akademik dan non-akademik para pelajar kita, dan juga pembinaan peserta didik. Yang berikutnya, prioritas kita adalah sekolah penggerak dan guru penggerak. Yang terbesar di sini adalah program guru penggerak untuk bisa kita memastikan bahwa masa depan kepala sekolah kita, pengawas kita, dan instruktur guru kita itu adalah yang terbaik, dengan mutu yang terbaik, dengan motivasi yang paling tulus untuk apa yang terbaik para guru-guru dan murid-murid kita. Sertifikasi guru tenaga pendidikan akan masih terus berjalan. Rekrutmen guru P3K adalah salah satu program terbesar yang akan kita lakukan tahun depan. Seperti yang kita sebut kemarin, kita sudah mencukupi kapasitas sampai dengan 1 juta, tapi yang akan diangkat menjadi P3K untuk semua guru honorer itu adalah yang lulus tes. Mohon teman-teman media memastikan bahwa walaupun kapasitasnya 1 juta, kalau yang lulus tes 1 juta berarti 1 juta yang akan diangkat. Kalau yang lulus tes 100.000 berarti 100.000 yang akan diangkat. Kalau yang lulus tes 200.000, 200.000 yang akan diangkat. Jadi mohon itu ditekankan untuk masyarakat agar mengerti. Tetapi perbedaannya adalah semuanya bisa mengikuti tes tersebut. Semua guru honorer akan diberikan kesempatan, dan bukan hanya 1 kesempatan, sampai dengan 3 kesempatan di tahun depan dan tahun berikutnya. Kita juga akan menggerakkan sekolah penggerak, di mana perubahan inovasi kurikulum dan transformasi sekolah akan kita mulai lakukan di berbagai macam kabupaten, dan juga organisasi penggerak akan kita mulai tahun ini dengan inovasi-inovasi, inkubator-inkubator dari berbagai macam organisasi masyarakat yang bergerak di dunia pendidikan. Berikutnya adalah peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen nasional. Tentunya asesmen nasional adalah program terbesar di dalam program prioritas ini, di mana UN itu akan diganti dengan asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimum, numerasi literasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, ya, menjadi mengakses sekolah-sekolah. Sekali lagi, ini suatu hal yang tidak akan berdampak kepada masa depan murid sama sekali. Ini adalah untuk kita memetakan kualitas pendidikan dan mutu sekolah di Indonesia. Pengembangan kurikulum berbukuan akan terus berjalan, dan juga pelatihan untuk kurikulum, inovasi kurikulum yang akan kita lakukan untuk para guru-guru, dan juga sosialisasi dan pendampingan yang akan kita lakukan untuk berbagai macam sekolah. Berikut adalah revitalisasi pendidikan vokasi. Salah satu program terpenting di Kemendikbud, yang pertama adalah dengan revitalisasi SMK yang kita buat dengan Center of Excellence, SMK-SMK yang akan menjadi SMK yang akan menjadi role model, akan menjadi panutan untuk bisa menjadi contoh perbaikan revitalisasi baik SDM-nya maupun infrastrukturnya. Dan ini sebesar 900 SMK yang akan kita perbesar, akan kita perbaiki, dan akan kita tingkatkan kualitas SDM-nya. Tentunya juga penguatan perguruan tinggi vokasi dan profesi menjadi suatu kelanjutan daripada itu di tingkat pendidikan tinggi. Kemitraan dengan pernikahan massal dengan Dudi dan juga pencapaian IKU PTN vokasi semuanya akan didorong mengarah terhadap
kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di industri. Jadi benar-benar dengan secara serius kita akan mendekatkan industri dengan semua institusi pendidikan vokasi kita. Kurikulum akan dipimpin oleh industri, perubahan dan pemilihan peralatan akan dipimpin oleh industri juga, dan benar-benar menjadi produktif, unit-unit pendidikan produktif dan entrepreneurial. Itu adalah esensi yang terpenting daripada revitalisasi vokasi kita tahun depan. Yang berikutnya adalah Kampus Merdeka, di mana kita telah meluncurkan berbagai macam kebijakan tahun ini, dan tahun depan akan kita akselerasi dengan berbagai macam pendanaan, baik dari competitive funding maupun matching funding, untuk memastikan bahwa partisipasi industri, partisipasi universitas kelas dunia, partisipasi organisasi sosial kelas dunia, semuanya terlibat dalam membantu pendidikan tinggi kita. Dukungan untuk pencapaian IKU pun, transformasi pendanaan yang kita telah lakukan di episode ke-6, semuanya akan mendukung program Kampus Merdeka ini. Seperti apa itu Kampus Merdeka? Itu yang kita bicarakan dengan 8 IKU. Sebanyak mungkin mahasiswa keluar dari kampus untuk mendapatkan pengalaman di dunia nyata, semakin banyak dosen keluar kampus, semakin banyak praktisi masuk ke kampus, semakin banyak riset terapan yang bermanfaat bagi masyarakat, semakin banyak akreditasi internasional, dan beberapa aspek lagi. Dan juga merubah dan mentransformasi pendidikan di universitas ke arah project based learning, di mana kita bukan hanya belajar untuk mendengar dan mendapatkan informasi, tapi belajar mengaplikasikannya di dalam kerja kelompok dan menghasilkan kerja nyata. Itulah adalah arah di mana pendidikan tinggi kita akan beralir terhadap kompetensi-kompetensi bekerja, berkolaborasi, berkreasi, berinovasi.